Yang Kak Anin. Di sini saya akan memulai langsung untuk nomor satu, team building, audit, dan perencanaan kampanye. Nah, di sini saya akan memulai terlebih dahulu yang perencanaan kampanye media sosial. Buatlah persona target audiens yang jelas. Nah, di sini saya akan memulai target audiens pada Semras persona. Eh, bentar, bentar. Semras. Nah, di sini saya akan memulainya di tool Semras Persona. Bentar. Nah, kemudian di sini bisa langsung muncul untuk gambarnya ada beberapa pilihan, tapi di sini udah langsung muncul ya. Nah, di sini untuk videonya untuk menjelaskan tentang detail orangnya sendiri, misalkan namanya Kirana Fashion Designer, Kirana Fashion Designer, quote something, sibuk eh, menjelaskan detail tentang karakter orang ini tersebut atau permasalahannya. Misal ini uh, sudah kan sibuk setiap hari dan setiap hari karena kerjaan jahitan yang super banyak. Nah ini P-nya keresahan atau permasalahan. eh Stres setiap hari, ngantuk dan jenuh butuh kafein. Nah, terus ini motivasi goals-nya, ini solusi yang dimunculkan dalam plan-nya. Misal di sini uh, goals-nya kopi Nescafe tersedia dengan banyak varian rasa yang dapat hilangkan rasa jenuh dan stres tiap hari. Memiliki kandungan kafein agar tidak ngantuk saat aktivitas. Oke, di sini age-nya misalkan 35 tahun, lokasi Indonesia, family status Indonesia, Indonesia, status single, education, hmm, status, income level, ini pendapatan ya, 12 juta, yang influencer, ini SKP, jadi jadi kita ambil untuk influencernya. Nah, untuk ini channelsnya Instagram, Instagram, yang content types, content types ini reels,
Oke, misal konten terms-nya, ini kita ambil edukasi. Edukasi. Oke, setelah kita terisi semua, ini juga gambar-gambarnya bisa diganti sesuai selera. Nah, kemudian bisa di save and share. Oke, next. Oke, next. Di sini rancang sebuah konten kalender lengkap dengan pilar, tema, format konten. Konten kalender, pilar, tema, dan format konten. Hmm, Oke. Hmm, dan laptopnya, sekali. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk cara pembuatannya yang konten kalender. Nah, jadi untuk cara membuat konten kalender ini kita harus menentukan terlebih dahulu tujuan apa iklan atau campaign objektifnya. Kemudian kita harus menentukan apa buyer personanya dulu yang tadi udah kita buat dan juga eh, baru setelah itu konten pilar dan juga konten temanya. Nah, jadi untuk membuat ini kita harus menentukan terlebih dahulu konten uh, objektifnya dan juga ini apa konten objektifnya dari konten tema. Nah, untuk objektifnya di sini untuk tujuan kontennya di sini saya memprioritaskan itu tiga tujuan yaitu uh, awareness, ada testimoni dan juga ada konferensi. Nah, jadi awareness ini saya ingin menunjukkan bahwa tentang citra merek positif terlebih dahulu kepada audiens dan agar membangun emosional terhadap audiens. Lalu setelah itu saya akan membangun testimoni-testimoni atau pengalaman nyata kepada para influencer ataupun para audiens yang sudah berkontribusi atau mencoba produk Nescafe. Nah, setelah itu tujuannya pastinya ke penjualan. Jadi eh, melalui soft sellingnya itu mengarahkan ke penjualan. Nah, di sini fokusnya pada penjualan kapsul kopi, Nescafe, dan juga mesin kopinya yang saya akan diskonkan itu 10%. Nah, setelah kita menentukan tujuannya, lalu kita menentukan juga konten pilarnya. Nah, untuk konten pilarnya itu, di sini harus paham dulu yang objektifnya yang tadi. Nah, konten pilarnya ini adalah konten-konten rencana yang akan saya buat
dalam 1 bulan ke depan dalam produk ini, yaitu ada cup stories atau ini tuh bisa disebutnya juga kayak awareness gitu, tips dan lifestyle, ini kayak trik-triknya gitu atau cara tutorial membuat kopi yang enak atau gaya hidupnya. Nah, untuk promosi ini untuk audiens untuk melakukan eh, pembelian untuk melakukan call to action seperti pembelian. Nah, dalam cup stories ini itu menjelaskan detail produk atau juga mencangkup itu seperti review-review merek gitu. Oke, jadi cup stories ini, nah untuk eh, di sini ada apa nih? Konten mixnya ini kita dapat hasilnya dari konten pilar. Di sini kenapa cup storage-nya di sini 40%? Karena di sini saya ingin membangun awareness-nya dulu, terlebih dahulu awareness yang banyak, lalu setelah itu tips dan lifestyle-nya juga itu eh, oh ini yang banyak cup studies-nya. Nanti setelah kita memiliki apa yang cukup banyak apa konten-kontennya, lalu kita membuat tips and lifestyle dan promosinya itu 30 ini 50-50. Jadi biar ini tuh biar karena ini saya ingin menunjukkan cup stories-nya terlebih dahulu. Nah, untuk tips and lifestyle-nya ini lebih sedikit. Jadi ini tujuannya agar sama, promosi dan tips and lifestyle. Nah, cup stories ini di sini bisa dilihat untuk membangun interaksi yang positif dengan audiens, untuk membangun awareness dan juga engagement ini. Jadi ini tuh fungsinya untuk lebih ke soft selling. Lalu setelah kita menjelaskan semuanya, konten mix, pilar segala macamnya. Di sini saya membuat konten kalendernya dalam 1 bulan ke depan. Jadi ini dari hasil 40% cup stories, tips and lifestyle-nya 30%, sama promosinya 30%. Nah, di sini untuk hasil-hasil konten kalender yang telah saya buat untuk 1 bulan ke depan, pastinya ini tuh yang relevan dengan tujuan campaign kita gitu. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk hasil konten yang sudah saya buat. Ini contohnya, ini saya fokusnya ke mesin mesin kopi Dolce Gusto. Jadi ini bisa dilihat untuk gambarnya ini cukup jelas dan juga HD. Nah, di sini jangan lupa pastikan ada CTA dan tulisannya di sini ada konten brief. Nescafe Dolce Gusto stop mesin kopi untuk segala jenis kapsul. Ini ada caption, ada CTA-nya dan juga cup story-nya. Ini konten creator cup story dan data publish-nya juga ini 23 Maret. Jadi ini jelas ya sesuai sama konten kalender yang sudah kita buat. Hashtagnya juga di sini sesuai kita tulis. Ini sesuai dengan key message atau tema konten yang telah kita buat. Jadi di sini tema kontennya ini periodenya 22 Maret sampai 20 April. Jadi ini tuh kayak message-nya ingin lebih fokus ke menjual ini apa produk mesin kopi. Jadi kayak message-nya ngopi cukup dari rumah, sangat praktis, tinggal masukin kapsul dan tekan tombol. Nah, ini hashtag-nya ya. Oke, setelah itu ini juga beberapa bisa dilihat untuk hasil-hasil video yang sudah saya buat gitu. Nah, oke, untuk next. Ini untuk link building manual, bangun 4 backlink manual, 2 per box, boost post profile. Oke, di sini saya akan membuat yang Quora terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat misal parfum tahan lama. Jadi fungsinya di Quora itu kita menulis komentar di uh, menulis backlink di kolom komentar. Nah, ini contohnya kita masukkan aja di salah satu komentar, di salah satu postingan dan kita menulis di sini eh, komentarnya. Nah, di sini kita menuliskan dengan bahasa yang tidak terlalu baku, nggak apa-apa. Ini Desember apa namanya? Aku punya rekomendasi parfum yang wangi banget.
wangi banget. Dan ini tuh tahan lama. Untuk cewek cowok ini cocok karena pacarku juga pakai. Pokoknya untuk segala cara aku rekomen banget sih soalnya tahan lama gitu. Coba deh baca aja artikel ini. Oke. Nah, kita masukkan di sini linknya untuk untuk contoh linknya di sini kita masukkan dari link yang udah saya buat. Ini, oke. Nah, setelah itu kita masukkan kirim karena ini contoh, jadi saya tidak tuliskan kirim ya. Oke, selanjutnya untuk contoh selanjutnya kemeja hijab. Kemeja hijab. Oke. Di sini contoh, oke, tren hijab ya. Nah, di sini saya akan masukkan untuk jawaban saya di sini apa saran kostum. Aku punya rekomen rekomendasi nih buat untuk buat peran kakak tiri. Rekomendasi nih baju atasan atau tunik buat peran kakak tiri, tapi tapi kakak tirinya yang baik hati dan feminin, pecinta pink sama kayak aku, pink sama kayak aku. Jadi tinggal sama aku beli di Shopee juga bisa beli di websitenya juga bisa. Pokoknya baju ini cakep deh. Harganya juga murah. Baca link ini ya. Baca link, baca link ini ya. Oke, pastikan tidak typo. Nah, ini untuk kemejanya ya. Di sini bisa langsung di copy copy aja linknya untuk masukkan di sini ya. Oke, setelah itu klik kirim. Oke, setelah itu untuk link yang di sosial media, di sini saya akan menggunakan yang Instagram ya. Di sini saya akan menggunakan link Instagram. Nah, bisa langsung masuk aja di sini. Loadingnya lama. Oke, di sini kita ambil contoh saja ya. Nah, jadi link building itu contohnya seperti ini bentukannya. Misal kita mau membuat ya, jadi kita masuk aja di sini edit profile. Di sini masuk ke edit profile. Nah, di sini bisa masuk buah foto, ini bio, ini link. Nah, jadi untuk masukkan linknya itu caranya masuk ke situs web, masukkan saja di sini. Tapi ini nggak bisa dimasukkan. Tapi kalau di handphone bisa ya. Tapi pokoknya masuknya ke situs web atau website. Jadi nanti bakal bisa kelihatan linknya itu. Kalau di sini saya masukinnya yang Linktree. Selanjutnya di sini untuk yang TikTok. Untuk yang TikTok
Bentar. TikTok. Nah, jadi fungsi backlink di profile itu sangat penting sekali ya. Jadi tuh biar menunjukkan apa profesionalisme. Misalkan saya pemilik Junia Jahit, jadi saya ngetag Junia Jahit itu di profile saya. Jadi biar lebih profesional dan juga lebih terpercaya akunnya gitu. Nah, begitu juga sama halnya di TikTok. Bentar, ini masih loading. Nah, untuk di TikTok kita langsung masuk aja ke profile di sini. Nah, setelah masuk di profile, nah di sini juga langsung kelihatan ini link profile. Ini di sini, ini tuh link profilnya untuk Instagram. Jadi bisa langsung mengarahkan orang ke Instagram ini. Kalau misalkan mau menambahkan, bisa masuk edit profile. Bisa masuk edit profile. Nah, seharusnya di bawah bio, ini kalau misalkan di handphone itu ada tulisannya masukkan website. Itu tinggal dimasukin aja websitenya di sini. Jadi bisa langsung masukin website nomor HP atau website Instagram itu semuanya bisa. Itu masukkan di sini. Tapi di laptop ini eh tahu kenapa nggak ada tulisan websitenya, link websitenya harusnya ada di bawah link bio ya, gitu. Atau mungkin di sini juga nggak ada sih, harusnya soalnya di edit profile. Nah, di sini itu nggak ada, karena biasanya di edit profile itu mencangkup nama akun, nama bio, dan juga eh, link website seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini untuk eh, cara melakukan indexing backlink terhadap backlink yang baru dibuat. Oke, di sini saya masuk ke eh, di sini backlinknya saya coba pakai yang ini, kita masuk ke Google Search Console. Kita langsung masuk ke Google Search Console. Nah, di sini, nah di sini pastikan di sini aksesnya ke Jurnalik karena saya masukkan artikel yang sudah saya bikin di Jurnalik. Di sini langsung masuk ke infeksi URL, masuk ke sini, di sini langsung mengambil indeks. Nah, kemudian minta pengindeksan gitu. Nah, ini prosesnya biasanya 1 sampai 3 hari untuk si apa website itu, untuk si artikel itu beneran sudah terindeks. Tapi beda-beda juga sih. Kadang ada yang cepat juga kayak 1 jaman itu juga ada. Oke, ini untuk diindeks itu klik aja yang tadi terus minta pengindeksan, dan di sini juga bisa diklik untuk uji URL aktifnya ya seperti itu. Oke, karena ini loadingnya lama sekali. Nah, ini sudah diindeks dan ini bisa dilihat untuk uji URL aktifnya. Itu, ini bisa dicek dari sini. Kemudian, nah ini pokoknya bisa dicek dari sini ya. Terus ini contoh backlink yang toxic dan jelaskan cara disavow backlink yang toxic. Oke, di sini saya pakai bisa bisa pakai tools Afresh ya. Bisa pakai tools Afresh. Di sini contohnya masukkan saja. eh kita mulai dari awal deh, nggak apa-apa. Ini awal, kita masukkan dari sini untuk eh, linknya yang mau kita lihat apakah backlink itu toxic atau enggak ya.
Oke. Oke, di sini saya melihat link toxic atau enggak. Nah, artinya tuh ininya cara melihat itu yang kira-kira backlink itu tidak relevan dengan isi kontennya tersebut ya. Nah, di sini bisa dilihat kalau ini tuh ada kalimat kopinya, artinya ini tuh cukup relevan dan cukup bagus. Nah, di sini bisa dilihat dari yang urutan pertama ya. Ini bisa dilihat ini tuh tidak relevan ataupun yang toxic terhadap uh, Nescafe website. Nah, ini bisa tinggal di copy aja. Nah, untuk caranya untuk bisa follow itu langsung masuk aja ke Google Google Doc. Nah, ini langsung masuk aja ke Google Doc. Nah, ini langsung masuk ke Google Doc. Nah, ini saya sudah siapkan untuk apa? Untuk formatnya ya. Kita mulai dari awal. Jadi untuk formatnya, pagar, exported from backlink tools, domains, dan domains titik dua. Lalu kita masukkan linknya yang tadi. Nah, ini dihapus dari sini. Nah, terus yang ini juga dihapus. Nah, setelah itu, ini kita masukkan ke sini. Ya, oke, kita masukkan ke sini. Kita masukkan di sini. Ini copy. Masukkan aja di sini ya. Oke. Nah, ini harusnya sama ya. Apa sih eh, ukurannya kanan kirinya sama. Nah, jadi ini formatnya yang diperlukan untuk Google Discover. Setelah itu kita save, save dulu. Nah, save dulu, masukkan ke format teks TXT. Nah, ini udah masuk format TXT ya. Nah, ini formatnya. Lalu setelah itu masuk ke Google Disavoing. Nah, Google Disavoing langsung aja di sini Google Disavoing langsung klik. Nah, di sini langsung masuk ke sini. Nah, fungsinya Google Disavoing itu apa sih? Jadi, Google Disavoing itu untuk menghapus atau menolak website yang tidak diperlukan agar tidak mengganggu eh, agar tidak mengganggu website ataupun backlink-backlink yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke sini dan bisa langsung di sini masuk ke halaman sini dan kita ingin menolak dan masukkan aksesnya di sini karena kita nggak punya akses Nescafe, jadi kita nggak bisa masukkan di sini. Ya, oke. Jadi di Shopee itu sangat diperlukan ya untuk membasmi backlink-backlink yang tidak perlu agar si website itu menjadi SEO friendly. Jadi termasuknya itu membisa point. Oke, setelah itu kita lanjut ke nomor 2 ya. Audit website secara lengkap, SEO timer, identifikasi masalah teknikal. Oke, ini SEO timer. Ya, SEO timer. Nah, SEO timer di sini, kalau misalkan dikembali, nanti saya nggak bakal bisa masuk lagi. Jadi saya sudah mencoba untuk eh, menaruh ini apa, link Nescafe di sini ya. Jadi saya mau membahas self timer untuk Nescafe. Nah, di sini bisa dilihat B, ini hasilnya, ini cukup bagus, tapi masih bisa ditingkat lagi. Untuk homepage-nya ini kurang bagus. Kemungkinan ini ada banyak hal-hal yang membuat ini kurang bagus. Seperti contohnya backlink-backlink apa?
on page itu apa yang di dalam website itu kurang oke, misalkan meta deskripsinya atau halaman-halamannya itu bermasalah. Jadi ini juga perlu diperbaiki bareng sama WD. Nah, ini links termasuk kayak links-links yang di link-link yang berada di dalam website itu cukup bagus. Ini A+, usability ini eh, apa kenyamanan yang digunakan untuk dipakai di mobile friendly apakah oke atau enggak, ini D, jadi ini hasilnya masih kurang bagus tapi masih bisa ditingkatkan. Kemungkinan ini hasilnya D, itu kemungkinan layoutnya mungkin terlalu besar atau misalkan gambarnya terlalu besar sehingga terganggu ataupun bisa jadi bounce rate gitu. Nah, performance ini termasuk kayak loadingnya lama atau misalkan lebih ke experience experience pengguna. Jadi eh ini C hasilnya artinya ini masih kurang bagus jadi masih bisa dinekat lagi. Sosial ini artinya sosial media yang berada di dalam website Nescafe itu apakah sudah tersedia atau belum. Jadi seperti contohnya ini bisa dilihat eh, untuk ini sudah terikat kan. Ini udah sih. Ini sudah terikat kan. Udah sih harusnya. Udah kan harusnya udah kan. Oh, ya udah aku tiba-tiba ingat aja. Ya, jadi ini bisa dilihat, ini sosial media, ini ada Facebook, ini ada YouTube, jadi ini sudah sosial media friendly, jadi orang-orang bisa melihat bahwa, oh ini punya Facebook, ini punya YouTube, seperti itu. Jadi artinya cukup berguna, cukup bagus. Oke, kemudian nah, ini sosialnya ya, yang tadi. Nah, ini untuk recommendation-nya. Jadi untuk di sini, untuk performance-nya, ini bisa di-reduce atau file size-nya, jadi perlu diperkecil, seperti itu. Visibility-nya ini untuk mengoptimisasi Core Vitals, ini termasuknya nanti ke page speed ya, jadi perlu diperbaiki. Increase ini perlu memperpanjang judul tag-nya, biar membuat on page SEO gitu. Jadi ya. Terus alt attribute juga ini ada mungkin ada beberapa image yang tidak memiliki alt attribute, jadi membuat orang-orang itu tidak bisa mendapatkan image-nya dengan mudah atau menjadi tidak uh, SEO friendly. Jadi untuk semua gambar itu harus menggunakan alt image dan juga image-nya itu harus 100 KB dan ini ini increase memper, memperbesar ya. Optimize ini speed site nanti akan dilakukan di page speed dan ini page speed juga. Oke, oke. Nah, ini bisa lihat untuk page SEO-nya ini sebenarnya udah cukup bagus ya. Title tag-nya bisa lihat ini judulnya Nescafe Official Site. Ini title tag-nya ini panjangnya 38. Ini kan minimalnya itu 50 sampai 60 karakternya idealnya. Jadi ini sudah cukup bagus. Meta description-nya juga ini lengthnya panjangnya 139. Artinya ini sudah cukup bagus karena ini sudah sesuai dengan minimal meta deskripsinya. Terus ini bahasanya bahasa English. Terus ini H1, H1 ini oke. Oke. Nah, image-nya ini terdapat 57 gambar, tapi ada 3 gambar yang tidak memiliki atribut. Seharusnya itu memiliki atribut ya, biar lebih hasil friendly dan bisa ya lebih hasil friendly. Dan ini sudah menggunakan canonical text untuk website si Nescafe. Nah, index ini HTTPS, ini bisa dilihat dari sininya. Nah, bisa dilihat untuk Nescafe ini sudah memiliki ini secure ya. Sudah memiliki secure dan juga HTTPS dan juga HTTPS. Artinya itu biar
biar aman dan aman dari penyadapan gitu. Oke. Skema struktur data. Oke, jadi intinya kalau misalkan belum terstruktur data itu bisa menggunakan JSON LD, tapi ini sudah terstruktur datanya ya. Jadi itu udah cukup bagus untuk hasilnya dari Nescafe website ini ya. Nah, kemudian untuk di sini page page speednya bisa dilihat untuk Nescafe, bisa lihat untuk mobilenya di sini penilaiannya gagal, artinya eh, page speednya, kecepatannya atau performance-nya itu kurang bagus dari mobile. Di sini bisa dilihat untuk LCV-nya, largest contentful-nya ini untuk gambar atau elemen yang terbesar munculnya itu seberapa lama sih itu munculnya gitu. Ini artinya udah cukup bagus. Tapi kalau di sini ini kurang bagus. Ya, interaction-nya itu seperti contohnya orang mengklik gambarnya itu kayak seberapa lama sih waktu yang diperlukan untuk berpindah-pindah klik-kliknya gitu. Nah, kumulatif ini apakah boncret atau enggak? Ini cukup bagus. Dan first connect page ini apa sih yang pertama kali muncul ketika orang itu mengklik sebuah websitenya? Misalnya muncul pertama kali gitu alt text ataupun gambar atau elemen yang lainnya. Nah, oke, selanjutnya ini performanya ini kurang bagus, artinya ini pengalaman penggunanya masih kurang bagus dan masih harus ditingkatkan lagi. Biasanya ada permasalahan-permasalahannya seperti mungkinnya layout atau gambarnya terlalu besar atau selalu muncul iklan dan sebagainya. Accessibility-nya ini cukup bagus, praktiknya dan ini SEO-nya. Nah, untuk performanya di sini bisa dilihat. Tuh, untuk gambarnya ini mungkin terlalu besar, jadi orang kurang bisa melihat tampilan di dalam websitenya tersebut. Nah, di sini untuk permasalahannya bisa diselesaikan bersama dengan web developer. Web developer ini permasalahan dari JavaScript, permintaan, terus ini kurangi CSS yang kurang penting, terus kecilkan ukurannya, terus menghindari gambar yang besar. Oke, terus ini untuk praktik SEO ada beberapa yang tidak bisa di crawl ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencek crawling dan juga indexing. Bisa carinya slide slide.2 untuk ini bisa di copy paste. Oke, jadi ini muncul situs resminya, artinya ini sudah tercrawling dan terindexing dengan baik oleh Google pencarian ataupun search. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk mengkanonikal, untuk mengecek apakah sudah terkanonikal dengan baik atau belum. Di sini, oke, loadingnya ini lama ya, menurutku perlu diperbaiki lagi sama WD-nya gitu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melihat suatu produk, contoh apakah sudah terkanonikal atau belum. Nah, ini loadingnya lama, jadi perlu diperbaiki sama WD. Mencari solusi gimana caranya biar loadingnya lebih cepat. Nah, kemudian di sini kita mencari canonical, manual, Command F. Di sini mencari canonical. Nah, ini ya, canonical. Nah, di sini. Artinya, yang produk tadi itu sudah terkonekal dengan baik. Artinya itu fungsinya ini baik, biar apa? Terkonekal, jadi biar tidak ada kembaran dengan website yang lainnya. Gitu. Ini penting sekali untuk suatu website ya. Nah, kemudian eh apa lagi ya?
Nah, di sini tadi udah, tadi udah rekomendasi perbaikan struktur URL, tadi juga udah ya, detail tag, udah di gambarnya juga harus 100 KB, cara mengevaluasi rekomendasi SEO, dan prioritasnya pada hasil audit. Intinya ini tuh satu kesatuan yang sama, jadi untuk semua permasalahan ini sebenarnya bisa dicek juga di screening form. Nah, di screening form, kita coba uh, masuk sini URL-nya, masukin aja mode spider. Jadi kita bisa langsung cek untuk semua permasalahan-permasalahan yang ada. Ini lebih lengkap lagi sih sebenarnya karena ada meta deskripsi, H1 isunya juga ada, canonicalnya juga ada. Jadi semua bisa terdeteksi dan solusinya, eh, apa, kesimpulannya juga ada lengkap di sini. Jadi ini tuh satu aplikasi yang cukup oke menurutku. Ini kita tunggu. Ini loading. Hmm. Hmm. Oke, kita tunggu crawlnya di sini sampai 100% ya. Nah, di sini bisa dilihat untuk hasil-hasilnya, apakah sudah tersecurity atau belum. Nah, di sini bisa dilihat HTTPS artinya sudah tersecurity, teraman, suatu website yang aman. Jadi baiknya itu websitenya harus HTTPS ya. Terus URL ini, bentar, page title. Jadi kalau mencari sesuatu di sini aja sebenarnya udah cukup sih. Page title ini beberapa judul-judulnya di dalam website tersebut. Tuh apa itu cappuccino gitu. Nah, ini bisa dilihat untuk overview permasalahannya, apakah di sini ada masalah atau enggak. Untuk CSS, image-nya sini, untuk apa lagi? Untuk plugin di sini ada. Kemudian untuk isu kita coba cek di sini. Oh, ada beberapa yang tidak terkanonical, di sini warning ya. Ada 4 di sini. No index, ada juga yang tidak terindeks, artinya ini perlu diperbaiki oleh pihak WD. Page title, page image ini udah cukup 100 KB, artinya ini sudah SEO friendly. Kemudian dua, oke. Ini website ini tidak terindeks. Ada yang tidak terindeks. Terus set struktur. Nah, di sini ini URL-nya sudah cukup baik semuanya, tapi ada satu ini URL-nya ASCII. Ini kurang relevan dengan website si apa uh, Nescafe tersebut. Nah, untuk permasalahannya juga di sini bisa dicek non ASCII karakter warning. Jadi ini perlu diperbaiki. Kemudian untuk uh, sitemap juga ada page speed. Nah, ini page speed. Jadi untuk mengukur seberapa lama itu websitenya muncul. Terus ini mobile friendly, JavaScript. Oke, ini meta keywordnya. Ini meta keyword. Ini meta descriptionnya.
Ini sudah cukup panjang ya, sudah SEO friendly karena kan 160-an ya. Jadi sudah cukup. Jadi bisa disimpulkan untuk Nescafe ini sudah cukup SEO friendly karena sudah terkanonikal dan juga kalimat meta description atau H1, H2 itu sudah cukup oke. Selanjutnya apa ya tadi pertanyaan? Ini udah oke, udah cukup selesai. Oke, terima kasih banyak Kak. Selamat siang.